Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Hairia dengan NIM 12302010. Saya akan menjelaskan suhu tubuh fisik dan metabolisme yang diampu oleh Ibu Ima Kurniastuti, STMT. Yang pertama, pengaturan suhu fisik. Pengaturan suhu dengan kaidah fisik dikenali sebagai kaidah fisik karena pengaturan lebih banyak kepada penggunaan otot-otot tubuh dan secara fisik. Di selang probabilitas yang akan terjadi ialah yang pertama, suhu badan tinggi melebihi normal. Yang kedua, suhu badan rendah melebihi normal. Apabila suhu badan tinggi, termoreseptor akan mentransfer suhu pada kulit di otak. Hipotalamus akan berfungsi sebagai termostat untuk mengatur suhu darah yang melewatinya. Mekanisme koreksi akan diarahkan atau suhu tubuh rendah akan diarahkan atau dirangsang oleh hipotalamus dengan memakai koordinasi tubuh. Apabila suhu tubuh rendah, termoreseptor akan dinaikkan suhu pada kulit. Di otak, hipotalamus akan berfungsi sebagai termostat mengatur suhu darah yang melewatinya. Mekanisme koreksi akan diarahkan atau dirangsangkan oleh hipotalamus dengan memakai koordinasi badan. Next. Suhu badan tinggi. Mekanisme koreksi apabila suhu badan tinggi ialah yang pertama, vasodilasi, yaitu pembuluh darah berkembang untuk berhampiran dengan kulit atau lingkungan luar yang memungkinkan panas dibebaskan keluar. Yang kedua, bulu kulit ditegaskan untuk mengurangi udara yang tertangkap pada kulit supaya panas gampang dibebaskan karena udara merupakan konduktor panas yang baik. Bulu kulit diatur oleh otot erektor. Yang ketiga, lebih banyak darah pada kulit atau kulit kelihatan merah. Memudahkan panas darah terbebas keluar melewati bagian penyinaran. Yang keempat, berpeluh. Cairan keringat yang rembes oleh kelenjar keringat mempunyai panas pendam tertentu yang tinggi bagi penyerap panas yang tinggi dan terbebas ke anggota yang terkait sekitar apabila cairan peluh menguap. Suhu badan rendah. Mekanisme koreksi apabila suhu badan rendah ialah yang pertama, vasokonstriksi, yaitu pembuluh darah menyempit untuk menjauhi kulit supaya panas tak banyak keluar ke anggota yang terkait sekitar. Yang kedua, bulu kulit ditegakkan supaya lebih banyak udara yang tertangkap pada kulit supaya panas sukar dibebaskan karena udara merupakan konduktor panas yang baik. Bulu kulit diatur oleh otot erektor. Yang ketiga, kurang darah pada kulit atau kulit kurang kelihatan kemerahan atau pucat, kurang berproses penyinaran untuk mencegah panas terbebas keluar anggota yang terkait. Yang selanjutnya, kurangnya keringat. Terus, masa kurang cairan keringat dirembeskan oleh kelenjar peluh. Karena itu,
panas tak banyak dibebaskan melewati penguapan cairan pelu. Next. Pengaturan suhu tubuh dengan kaidah metabolisme. Pengawalan suhu dengan kaidah metabolik dikenal sebagai kaidah metabolik karena pengaturan lebih kepada penggunaan kimia badan daripada secara fisik, walaupun terdapat pengaturan yang melibatkan otot-otot. Awal ini melibat peran yang pertama otot rangka, yang kedua kelenjar adrenal, yang ketiga kelenjar tiroid. Dalam kondisi sejuk, hipotalamus akan mengatur otot rangka untuk vasokonstriksi secara aktif. Hal ini akan menyebabkan seseorang menggigil dan meningkatkan suhu badan pada masa yang sama. Pada masa yang sama, kelenjar adrenal akan mensekresikan hormon adrenalin dan noradrenalin, sedangkan kelenjar tiroid akan mensekresikan hormon tiroksin. Semua hormon ini bertujuan untuk meningkatkan suhu badan dengan cara meningkatkan metabolisme tubuh. Dalam kondisi panas, keaktifan otot rangka akan menjadi kurang. Begitu juga dengan seleksi hormon-hormon tertentu oleh kelenjar adrenal dan kelenjar tiroid akan menjadi kurang. Next. Hormon metabolisme. Hormon epinefrin dan norepinefrin berperan dengan meningkatkan kadar detak jantung dan kadar pernapasan. Yang pertama, meningkatkan tekanan darah, yang ketiga meningkatkan metabolisme badan, yang keempat meningkatkan kadar gula darah dengan merangsang pengubahan glikogen ke glukosa. Yang kelima, mengatur kadar gula sedikit dalam darah atau glukosa. Selang probabilitas yang mungkin terjadi adalah yang pertama, kadar gula sedikit atau glukosa terlampau banyak. Yang kedua, kadar gula sedikit atau glukosa terlampau sedikit. Apabila glukosa terlampau banyak, lebih dari banyak normal, sel beta pada pulau Langerhans akan mensekresikan lebih banyak hormon insulin. Kadar glukosa dalam darah akan turun. Bagian ini akan berlanjut hingga kadar glukosa dalam darah berada pada banyak yang normal. Hormon metabolisme selanjutnya, fungsi hormon insulin adalah yang pertama merangsang pengubahan glukosa ke glikogen untuk disimpan dalam hati. Yang kedua, merangsang oksidasi glukosa untuk sasaran respirasi dalam sel. Apabila kadar glukosa terlampau rendah, kurang dari banyak normal, sel alfa pada kelenjar pulau-pulau Langerhans mensekresikan lebih banyak hormon glukosa. Kadar glukosa dalam darah akan naik. Bagian ini akan berlanjut sehingga kadar glukosa dalam darah berada pada banyak normal. Yang terakhir, fungsi hormon glukagon adalah yang pertama, merangsang perubahan glikogen ke glukosa dalam darah. Yang kedua, sel-sel Langerhans terletak dalam pankreas. Next. Suhu tubuh berdasarkan usia ya. Yang pertama, suhu tubuh normal.
suhu tubuh normal bayi berusia 0 sampai 2 tahun berkisaran 36,6 derajat hingga 37 derajat Celcius. Suhu tubuh normal anak-anak usia 3 sampai 10 tahun ialah berkisaran 35,5 derajat hingga 37,5 derajat Celcius. Yang terakhir, suhu tubuh normal dewasa kisaran antara 36,5 derajat hingga 37,5 derajat Celcius. Next. Nah, suhu berdasarkan bagian tubuh. Yang pertama, di bawah ketiak atau metode aksila menggunakan termometer digital dan cocok untuk bayi dan anak kecil. Posisi alat berada di bagian tengah ketiak dan tidak menjepit terlalu ketat. Waktu dibutuhkan sehingga 1 menit hingga terdengar bunyi. Tingkat akurasi dengan sedang hingga tinggi. Yang kedua, di dalam mulut atau metode oral dengan termometer digital menggunakan termometer digital yang cocok untuk anak di atas usia 5 tahun. Posisi alat di bawah lidah dan mulut menutup. Waktu dibutuhkan sekitar 1 menit hingga terdengar bunyi. Tingkatan akurasi sedang hingga tinggi. Yang ketiga, di dalam telinga atau metode timpanik menggunakan termometer khusus telinga cocok untuk di atas usia 2 tahun. Posisi alat lurus terhadap saluran lubang telinga. Waktu dibutuhkan sekitar 2 detik hingga terdengar bunyi. Tingkat akurasi rendah hingga sedang. Yang keempat, dalam rektum atau metode rektal menggunakan termometer digital cocok untuk newborn, balita hingga dewasa. Posisi alat dalam rektum atau anus dengan kedalaman sekitar 2,5 cm. Waktu dibutuhkan sekitar 1 menit hingga terdengar bunyi. Tingkat akurasi tinggi. Yang kelima, termometer dahi, metode non-kontak, menggunakan termometer infrared dengan posisi alat berjarak tentu dari dahi. Waktu dibutuhkan sekitar 2 detik hingga terdengar bunyi. Tingkat akurasi rendah hingga sedang. Next. Nah, penyakit berkaitan dengan suhu tubuh. Yang pertama, berikut sejumlah resiko penyakit terkait suhu yang bisa muncul. Yang pertama, heat stroke. Yang kedua, kelelahan panas atau heat exhaustion. Yang ketiga, rhabdomyolysis. Yang keempat, heat syncope. Yang kelima, kram panas. Yang keenam, ruam panas arau biang keringat atau heat stroke. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.